perjalanan karir cukup panjang, jadi kurang lebih kalau dihitung saya bekerja di BRI Group itu sudah lebih dari 23 tahun. Jadi saya diawali ikut program MP ODP BRI pada saat itu ketika habis krisis tahun 97-98. Di awal 99 saya bergabung. Ketika itu saya di-assign sebagai account officer. Jadi quite interesting menjadi account officer ketika habis krisis. Di satu sisi kita harus ekspansi, di sisi lain kita juga harus melakukan perbaikan kualitas aset. Saya menjalani tugas sebagai account officer selama 2 tahun, kemudian saya bergabung ke divisi treasury. Di situ saya masuk ke financial market, ke dealing room, bertugas sebagai dealer pada saat itu, bertransaksi falas, kemudian juga melayani corporate clients. Dan alhamdulillah 5 tahun di treasury saya mendapatkan penghargaan dari BRI untuk mendapatkan scholarship ke USA selama 2 tahun. Kemudian saya kembali, nah ini beberapa rangkaian penugasan yang saya dapatkan, kembali ke treasury, kemudian ke investment banking BRI, terutama untuk di bagian DPLK. Kemudian saya ke investor relation. Kembali lagi saya mendapatkan tugas di internasional, di divisi internasional. Pada saat itu in charge untuk pembukaan cabang luar negeri, dalam hal ini di Singapura. Kemudian tahun 2015 saya di-assign untuk meneruskan tugas awal dari planning, kemudian betul-betul merealisasikan membuka cabang di Singapura. Kembali di Singapura, dari Singapura saya kembali ke treasury, di treasury lagi. Setelah di treasury kemudian mendapatkan amanah lagi sebagai compliance director. Setelah dari compliance director di BRI kemudian ditugaskan di BRI Finance sebagai CEO untuk perusahaan multi finance yang dimiliki BRI. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau melihat dari angka kecil sekali. Kalau kita lihat BRI induknya sekian triliun, kita dalam hitungan miliar. Tetapi saya sendiri melihatnya ini mengapresiasi seluruh hasil keras dari pekerja multi finance, karena kita lihat selama COVID ini sebenarnya perusahaan multi finance Indonesia suffering. Mereka banyak dealing dengan penurunan kualitas aset, kemudian masalah likuiditas dan sebagainya. Kemudian mungkin sektor pertambangan yang istilahnya butuh alat-alat berat, semuanya pada nggak jalan, minta restro. Belum lagi yang usaha-usaha lain juga minta restro. Kemudian yang konsumernya juga sama, yang biasanya bisa melakukan angsuran kendaraan, kemudian karena adanya pandemi bahkan ada yang di layoff dan sebagainya. Nah, jadi betul-betul suasananya complicated, tapi alhamdulillah ini yang ditekankan oleh teman-teman, bagaimana kita bekerja keras membuat skala prioritas, kemudian bagaimana kita bisa menjaga kualitas aset, kemudian kita menjadi advice bagi customer, apakah memang sudah tidak ada jalan lain, akhirnya dilakukan penyelesaian, atau kan dilakukan restro dan sebagainya. Kemudian juga mencoba mapping, melihat potensi-potensi yang baru, bisnis-bisnis yang baru, karena memang advantage dari BRI Finance sebagai bagian dari BRI Group, ini kan BRI Luxury-nya memiliki nasabah yang sangat banyak. Artinya masa sih dari segitu banyak nasabah, pasti banyak nasabah-nasabah yang bagus. Dan kalau untuk kebutuhan otomotif, rasanya itu kaki kebutuhan utama. Nah, ini teman-teman memappingin dan sebagainya, kemudian mereka masuk menawarkan kepada nasabah-nasabah. Nah, advantage kita di saat multi finance saya nggak bisa ekspansi, karena memang kualitas aset bermasalahnya banyak atau nggak punya likuiditas, kita banyak, kita ample. Nah, ini teman-teman bisa berekspansi sambil kita nabung. Kita nabung membentuk pencadangan yang sangat kuat terhadap aset-aset yang berpotensi bermasalah. Ya alhamdulillah kita bisa membukukan laba yang positif. Kalau dilihat strateginya, yang jelas strategi harus di-buying oleh seluruh pekerja sebagai satu tim. Karena kembali lagi bekerja ini nggak bisa
oh ini ada racing star-nya enggak. Semua satu tim, apalagi di masa pandemi, harus bareng-bareng. Kalau istilahnya di tempat kami itu total football, semuanya harus turun, harus bareng, nggak ada silo-silo. Tim insya Allah dalam kondisi yang ibaratnya susah, mungkin malah menjadi opportunity bagi kami. Nah ini alhamdulillah kita bisa membukukan keuntungan, tapi yang paling penting bagi kami sebenarnya untung dan ini sustain. Artinya ketika masa pandemi, di saat mungkin secara ekonomi juga pada shrinking kan, secara umum kan shrinking, ini kita banyak melakukan transformasi yang kita lakukan baik dari sisi yang paling penting sekarang digitalnya, kemudian proses bisnisnya yang kami lakukan, kemudian HRD-nya. Jadi culture dan sebagainya itu betul-betul waktu kami untuk memperkuat tim. Jadi nanti ketika ini pandemi berakhir dan sebagainya, ini yang terbentuk ini bisa menjadi fundamental yang kuat untuk pertumbuhan ke depan. Jadi itulah yang kurang lebih yang kami lakukan dan harapannya tahun ini, tahun depan dan seterusnya untungnya bisa lebih besar lagi. Sebenarnya kalau mewadahi talenta perempuan, kalau kami tuh open sebenarnya, mau laki-laki mau perempuan, ini semuanya kami welcome untuk bergabung di kami. Memang kalau secara percentage itu jumlah pekerja perempuannya lebih kecil dibandingkan laki-laki, mungkin kurang dari 20%, sekitar 18%. Nah ini tapi siapapun yang bergabung di sini, baik laki-laki dan perempuan, harus memberikan yang terbaik. Jadi sebenarnya kalau saya ini tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Cuman memang karena ini multi finance, banyak bermainnya di otomotif, di kendaraan, dan biasanya laki-laki yang suka masuk, yang lamar lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Tetapi ketika masuk di sini semuanya sama, mereka bisa memberikan yang terbaik. Terkait dengan IT, bahkan di tim IT kami juga ada tim perempuannya juga, walaupun tidak banyak, tapi artinya dibandingkan beberapa tahun yang lalu, mungkin IT-nya juga hanya support, tapi sekarang IT itu sebagai salah satu unit kerja yang penting, apalagi untuk perusahaan yang saat ini memang kita akan sudah go digital, proses untuk improvement sesuai dengan kebutuhan dari customer. Ini kita program perempuan juga sudah ada di tempat kita dan semuanya sama karena dilihatnya bukan berdasarkan gender, berdasarkan KPI di sini, seperti itu. Pandemi mereda, nah inilah the beauty, pandemi mereda, alhamdulillah. Artinya dari sisi kesehatan dan sebagainya itu kita udah nggak khawatir lagi. Saya khawatir kalau pegawai saya ada yang kena, keluarganya ada yang kena dan sebagainya. Seneng, ekonomi sudah mulai tumbuh. Tapi kembali lagi namanya tantangan itu pasti selalu ada. Kayak sekarang pandemi mereda, tapi ada kemungkinan akan terjadi hiperinflasi di beberapa negara karena adanya perang Ukraina dan Rusia. Kemudian kita baru dengar ini Cina sama Taiwan udah mulai agak panas-panas dan sebagainya. Artinya tantangan itu selalu ada. Tapi kalau saya sendiri melihat tadi, selama awal pandemi kami melakukan transformasi di 3 area, digital, proses bisnis, kemudian HR, ini berkelanjutan dan mudah-mudahan fundamentalnya ini sudah strong, yang artinya teman-teman ini nanti siap untuk memetakan potensi bisnis baru, mengoptimalkan potensi bisnis yang ada di BRI Group. Kemudian yang jelas bagaimana mereka sudah ngeh bahwa kalau secara BRI Group kita ini menyediakan lapangannya, merekalah yang menentukan karirnya masing-masing. Jadi kalau saya sampaikan ke pekerja saya, bekerjalah sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, walaupun staff, tapi kalau bisa bekerja seperti Kadif, kenapa enggak? Tunjukkan, memang bagus. Kalau seandainya perusahaan tidak bisa mengakomodir, misalnya karir dan sebagainya, kita nggak rugi. Karena kalau kita bekerja sebagus-bagusnya, kita menjadi expert, kita menjadi spesialis atau multi spesialis, kemanapun bekerja kita bisa. Nah, kalau kesadaran ini dimiliki oleh semua pekerja, artinya mereka bisa do the best, bisa istilahnya berkarir dengan baik, bekerja dengan baik, dan governance, dan BRI ini besar, ya insya Allah kita bisa istilahnya menangkap
opportunity bisnis yang ada. Karena yang penting ya tadi, kalau saya selain kita produk kita kembangkan, risk manajemennya kita perbaiki, kemudian istilahnya infrastruktur kita lengkapi, tapi kalau HR-nya keteteran ya nggak akan bisa jalan. Nah kalau HR-nya atau forces-nya ini kuat, punya semangat etos kerja yang baik, kemudian memiliki governance yang bagus, yang amanah dan sebagainya, ya insya Allah saya yakin bisa tumbuh lebih, akselerasi pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi ke depan. Saya mungkin kalau anak buah saya yang jelas mereka kalau bilang saya lebih cenderungnya kayak ya temen, ya mentor, ya kadang kalau pas lagi kondisi informal gini ya kayak teman aja. Kalau saya sendiri melihat selama saya bekerja terus terang saya nggak punya gaya tersendiri. Ya mungkin gaya tersendiri itu jadi gaya saya. Saya bisa keras kalau dibutuhkan, tetapi secara umum saya lebih suka teamwork bareng, kita demokratis lah. Teman-teman tuh nggak ada rasa takut ke kita, tetapi merasa nyaman, mereka bisa mengeluarkan unek-uneknya, ide-idenya, mereka bisa bebas, istilahnya pingin apa dan sebagainya. Tetapi kita sebagai leadnya ini harus punya visi, misi, dan bagaimana mereka bisa bayang visi dan misi kita. Jadi bisa sama dengan kita. Kemudian yang jelas kalau saya mentoring, coaching, dan monitoring harus mengajari supaya bisa sama sepikiran dengan kita, jadi bisa apa yang kita inginkan, yang ingin kita tuju, mereka juga buying. Kemudian kita ajarin kalau misalnya ada yang mereka tidak paham, atau mungkin malah sebenarnya bisa saling belajar. Kadang anak-anak muda itu kan idenya banyak, dia bisa cerita, menurut kita bagus, ternyata perlu ada diperbaiki ininya dan sebagainya, dia bisa masuk ke kita. Nah, kalau ini cair, rasanya komunikasi bukan menjadi hambatan. Dan yang paling penting, terutama untuk kerja dengan anak muda, monitoringnya. Nagihnya harus, karena kadang anak muda seneng-seneng, tapi kalau nggak dimonitoring, nggak jadi. Nah ini memang kalau dilihat gayanya seperti apa, gayanya very fleksibel, tapi yang jelas harus mau kita mendengarkan apa yang teman-teman yang muda, karena kalau mereka nggak nyaman, kita yang rugi. Kemudian harus bagaimana supaya mereka itu bisa merasa ini seperti rumah, ada sense of belonging. Jadi tidak hanya tupoksi saja, tapi kalau sense of belonging, walaupun tupoksinya ini, tapi dia berpikirnya corporate, artinya dia bisa cross selling juga. Misalnya kalau RM yang jualan otomotif motor, ketemu dengan nasabah potensial yang pembiayaan komersial. Kalau dia hanya tupoksinya saja, tugas pokok fungsinya ini aja, dia nggak akan cross selling. Tapi kalau ini enak, dia bisa kasih ke temennya, dia bisa bercerita dan sebagainya. Jadi kalau ditanya gaya saya, ya gaya saya ini sesuai dengan kondisi dan situasi, tapi yang jelas saya ingin komunikasi saya dengan tim itu tidak terganggu. Karena saya menganggap mereka tidak hanya sekedar subordinate saya, tapi mungkin kalau misalnya dia lebih muda ya seperti adik saya, nanti generasi penerus kita yang mungkin bisa membawa perusahaan ini lebih baik. Kalau lebih senior berarti ya kayak kakak saya, senior saya, yang mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi masukan buat saya gitu. Pencapaian kalau di BRI ini terus terang kalau pencapaian saya selalu bilang ini kerja bareng, karena kembali style saya seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau enaknya dikerja di perusahaan keuangan itu pencapaian bisa dilihat dari KPI. Jadi apapun yang ditargetkan, alhamdulillah tim saya bisa mewujudkannya, bisa mencapai target. Ketika kita membuka cabang dulu di luar negeri, kalau dilihat muda-muda semua. Biasanya kan yang pergi itu kan yang senior-senior kalau zaman dulu. Sekarang yang muda-muda pun ternyata mereka bisa. Ya, kalau menurut saya keberhasilan itu seperti itu. Kemudian di tim ini mereka bekerja itu memang kekeluargaannya bagus. Kekeluargaannya bagus dan sukses. Jadi yang beberapa kali di tim saya dulu di internasional dan sebagainya sekarang jadi orang semua. Bahkan ada yang istilahnya seandainya dia lebih bagus pun dari saya seneng. Karena memang garis tangan orang berbeda-beda, tapi yang jelas bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, bagaimana dia terus belajar. Karena saya bilang ke teman-teman, kita ini bekerja ini kayak kuliah dibayar loh. Karena kalau kuliah itu kan kita bayar, kuliah dikasih tugas, assignment ngerjain sendiri, kalau S2 dikasih case study. Tapi kalau di kerja ini, kita setiap hari learning loh.
kita dibayar, digaji, kita ada case study real, dan kerjanya nggak sendiri. Karena perusahaan, korporasi pasti kerjanya tim, dipikirkan rame-rame. Nah, itu yang disampaikan ke teman-teman. Jadi menurut saya keberhasilan itu seperti itu. Kalau misalnya tadi dilihat sekarang di multi finance ya, saya merasa ini keberhasilan bersama di tengah pandemi ketika beberapa mungkin kompetitor negatif, kita masih positif, bahkan growth-nya juga terlihat. Kemudian dari sisi kualitas, kan bisa dilihat kualitas, sepertinya untungnya besar tapi kualitasnya ternyata banyak bermasalah atau coverage untuk kredit bermasalahnya kecil. Kita nggak, coverage-nya juga mencukupi, lebih dari cukup, dan seterusnya. Kemudian alhamdulillah kita nggak ada layoff, malah kita merekrut karena memang proyeksi kita tuh nanti bisnisnya akan tumbuh ke depan cukup pesat dan potensinya sangat besar. Kemudian kita bisa membagikan bonus, THR memang kewajiban, tapi THR-nya bisa lebih dari yang sesuai dari ketentuan. Jadi menurut saya ini keberhasilan bersama. Karena kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, kalau teman-teman kerja dengan baik, perusahaan bisa untungnya banyak dan sustain bisnisnya, pekerja pasti lebih sejahtera. Target yang ingin dicapai yang jelas mengoptimalisasi BRI Finance sebagai single gateway auto loan. Karena memang di tahun 2020 ketika di BRI penjualan KKB-nya dihentikan, dialihkan satu pintu di BRI Finance, bagi kami ini opportunity dan juga tantangan. Opportunity artinya kan tidak head to head dengan bank. BRI fully support, jadi semuanya lewat kita. Kemudian challenge-nya bagaimana kita bisa mengakomodir permintaan yang ada di BRI Group. Sedangkan BRI Multifinance ini kita main di otomotif baru, waktu itu juga saya masih kecil. Kalau secara fisik kami hanya punya unit kerja, termasuk kantor pusat. Tapi kita harus mengcover nih seluruh Indonesia, kita menjadi single gateway auto loan. Nah, caranya gimana? Ya caranya ya kita menempatkan RM kita di unit-unit kerja BRI. Kita bersinergi dengan BRI Group, kita tempatkan ke tempat-tempat yang potensinya banyak, dan RM ini kita bekali dengan knowledge, dengan training yang memadai, kemudian juga dengan digital. Jadi memudahkan proses, memudahkan monitoring, ketika dia approach nasabah dan sebagainya, ini bisa dimonitor oleh pemutus di unit kerja yang menjadi supervisinya, bisa dimonitor di kantor pusat. Nah, posisi sekarang walaupun kita punya 27 titik, ini kita sekarang sudah lebih dari 170 titik tambahan yang kami menempatkan RM kami di unit kerja BRI. Nah, target itulah yang disampaikan, saya ingin mengoptimalkan sehingga growth-nya ini bisa semakin cepat, karena sebenarnya kami punya mandat juga nih dari pemegang saham bahwa kami ingin menjadi multi finance dengan aset lebih dari 10 triliun yang ditargetkan di tahun 2024. Kalau seandainya bisa lebih cepat ya kenapa tidak. Nah, ini jalan menuju ke sana supaya pertumbuhannya bisa pesat, kemudian betul-betul BRI Finance sebagai single gateway auto loan BRI Group ini betul-betul semakin ada di mindset potensial customer yang ada di BRI Group dan juga di luar, seperti itu. Tantangan, apa ya tantangan? Kalau saya bilang mau perempuan mau laki-laki, ini alhamdulillah BRI dari dulu sangat welcome terhadap perempuan, pro dengan perempuan, even di sini. Jadi saya kembalikan lagi, ketika masuk di BRI Group, termasuk juga di BRI Finance, itu sudah tidak ada lagi antara perempuan dan laki-laki. Kalau memang dia bisa bekerja sebaik-baiknya, bisa melit, bisa memiliki idea dan sebagainya, kenapa tidak? Karena memang KPI kan targetnya jelas, KPI-nya jelas, kemudian ada istilahnya kompetensi apa yang dimilikinya jelas. Semua memiliki kesempatan yang sama, tapi memang dalam perjalanan waktunya ada kadang by choice ya. Memang yang perempuan misalnya harus pindah, dia seperti itu kan, dia tiba-tiba oh udah saya di sini aja, atau misalnya suaminya nyuruh berhenti kerja dan sebagainya. Akhirnya lama-lama ketika sampai di posisi tertentu mulai habis. Tapi secara kalau itu tantangan atau perbedaan rasanya enggak. Artinya semuanya punya kesempatan yang sama untuk memberikan yang terbaik.